Hai Sobat Rini, selamat datang di channel Rini's Garden, vlog berkebunnya Teh Rini dan Nisa. Oh iya, hari ini kita take video dadakan banget. Rencananya kita nggak mau bikin ini cuman karena dilalahnya ada kejadian nih, salah dua, karena ada dua kaktus kita yang ternyata busuk. Dia karena kemarin mungkin misplaced sekali ya, jadi pas kita pindah-pindahin dia posisinya langsung berubah, jadi mungkin akarnya keangkat atau gimana. Dan jenis kaktusnya mungkin ini yang gampang busuk, aku juga nggak tahu sih apa emang sulfit terserang hama atau gimana, cuman kayak kok berbarengan gitu, dan dua jenis ini yang rusak gitu. Nah, akhirnya sekarang kita mau selamatin, cuman aku nggak ada video dari awal karena tadi emang kita bener-bener panik banget rencana mau take video yang lain, tapi karena kita pas nengokin kaktusnya, loh kok ini ada yang seperti ini, ada yang busuk gitu kan, jadi ya udah mau gak mau kita selamatin ini dulu, selamatin kaktusnya dulu. Nah, kaktusnya ini adalah kaktus jenis ekor tupai, yang disebutnya ekor tupai ya. Ekor tupai aku punya dua, jadi yang warna kuning sama yang warna merah nih. Ini yang udah tadi tuh akhirnya aku kan yang warna kuning ini punya tiga, jadi akhirnya kita potong dengan tiga-tiganya semuanya pada busuk, jadi jatuh gitu. Jadi awalnya kan dia berdiri kan, nah terus dia udah on root, tiga-tiganya udah on root. Nah cuman kayaknya mungkin kemarin pas geser-geser pas lagi pindah-pindahin untuk menata buat background kita, itu posisinya dia kegeser gitu. Jadi pas dia kegesernya nggak ketahuan kan sama kita kan, ternyata dia karena kita taruhnya bagian paling atas ya, karena kan pasti tinggi-tinggi, kita taruh bagian atas, ternyata dia bagian bawahnya itu busuk gitu. Jadi tiga-tiganya itu udah langsung, ya udah aku langsung nggak nggak pakai gimana langsung aku selamatin kan. Nah pas aku selamatin, aku mikir kan gimana nih selamatin ini supaya nggak mati. Nah akhirnya aku langsung mau okulasi. Nah okulasinya ini kita graftingnya menggunakan ini buah naga nih, apa namanya, pohon buah naga, stekan batang buah naga ini, supaya nanti kita bisa bikin yang modelnya jadi lucu kayak gini. Nah kalau ini sih aku beli kemarin ya. Nah ini modelnya gini, dia kaktus pilotnya warna merah. Nah ini dia modelnya gini kan, lucu kan, kayak jadi kayak kaktus Mickey Mouse gitu. Bukan Mickey Mouse tapi ini panjang banget, jadi kayak seolah-olah dia ada ini kepala, ini ada kupingnya di bawah gitu. Aku mau bikin model seperti ini, jadi supaya, jadi kalau kaktusnya kalian busuk, sebisa mungkin kalian selamatkan dulu, jangan langsung dibuang gitu aja, karena ya sayang banget kan gitu, mereka masih bisa hidup ke atasnya. Cuman yang benar-benar harus langsung diselamatkan gitu. Makanya dari awal tadi aku nggak kepikiran untuk bikin video, cuma pas di tengah-tengah kok kayaknya ini bagus ya buat ilmu yang lain gitu kan, jadi mungkin bisa mudah-mudahan sih bisa bermanfaat ilmunya. Kita nanti akan apa ya, kita beritahukan gimana caranya kita nge-grafting kaktus ekor tupai ini ya. Oke, langsung aja kita mulai. Sobat Rinis, ini kaktus yang akan kita selamatkan hari ini. Ya, sebenarnya proses penyelamatan udah dari tadi sih ya. Karena kalau misalkan ini kaktus ekor tupai, aku udah punya 3 yang warna kuning, dan dia tuh udah on root nih. Tapi rootnya semuanya busuk gitu. Nah, sebenarnya sih ada beberapa alasan ya kenapa kaktus itu bisa busuk. Tapi nanti untuk pembahasan kenapanya akan kita bahas di video yang lain, karena kalau kita bahas sekarang itu nanti pasti akan jadi panjang banget gitu. Jadi hari ini kita fokus ke penyelamatan si kaktus ekor tupai ini. Penyelamatannya udah berlangsung ya, karena kalau misalkan ada kaktus yang busuk kayak gini, ini benar-benar harus langsung diselamatkan, jangan dibiarin, karena kalau dibiarin nanti dia busuknya makin lama makin ke atas, dan bahkan nanti kalau udah sampai atas ya udah nggak bisa kita selamatin lagi, kan sayang banget tuh. Jadi kalau kalian lihat terus kalian udah ada yang membusuk, itu langsung aja diselamatin. Gimana cara selamatinnya? Pertama kita bisa langsung potong aja, karena kaktus itu kalau dipotong nanti dia bisa keluar root lagi, kayak gini nih, dia bisa keluar root lagi. Nah, tapi kalau misalkan mau dipotong kayak gitu, itu harus ditunggu dulu. Karena ini kan ada luka ya, ada getahnya dia bekas kita potong. Ini harus kita diamkan dulu, kita anginkan dulu, mungkin sekitar 3 sampai 1 minggu ya. Tapi kalau misalkan 3 hari dia udah kering, ya udah itu baru kita tanam. Kita tanam lagi ke media yang baru, jangan media yang habis kena busukannya itu. Kalau bisa medianya baru, atau yang agak busuknya ini kita ambil dulu, kita tambahin lagi sama media yang lebih fresh gitu, supaya nanti busuknya nggak ikut lagi ke yang baru ini yang baru kita potong gitu. Nah, yang pertama jadi bisa kita langsung on rutin, kita potong aja, atau bisa juga kita grafting atau okulasi, kita stek ibaratnya. Nah, ini kalau di stek ini bisa kita potong kecil-kecil dulu. Nah, kita potong kecil-kecil, karena sebenarnya kalau misalnya kita potong kayak gini ya, kita langsung atasnya itu juga ada lukanya, jadi atas bawah itu ada luka. Nanti dia dari yang lukanya ini dia bisa numbuh anakan yang baru. Nah, aku sengaja potongnya yang kecil-kecil kayak gini, karena nanti
harapan aku numbuhnya bisa seperti yang ini, ekor tupai aku yang warna merah nih kayak gini. Ini kepala bulat, atasnya ini dia kupingnya gitu. Jadi kan lucu banget nih. Aku pengennya bikin model kayak gini. Jadi untuk mengoklasi atau menggrafting seperti itu ada beberapa hal yang kita butuhkan. Yaitu yang pertama udah pasti batang steknya ini yang buah naga. Aku tampil di sini ada dua. Mau aku jelasin nanti, tapi nanti aja deh. Ini pokoknya ada batang stek buah naga. Lalu yang jelas ada kaktusnya yang mau di grafting. Lalu kita butuh ini karet untuk mengikat si kaktusnya supaya graftingannya itu berhasil. Kayak sama pisau. Jangan lupa kita butuh pisau. Pertama-tama, nah jadi ini dari pemilihan jenis stek batangnya dulu deh. Nih, stek batangnya dari buah naga, ini yang harus diambil. Aku sengaja ada dua nih. Aku mau bandingin. Ini yang satu udah masih kurus banget, masih kecil. Satunya ini udah besar. Nah, kalau yang udah masih kecil kayak gini, ini susah kalau untuk kita pakai. Jadi belum bisa untuk kita stek. Karena nanti kalau kita stek ini kan kita akan butuh ini ya. Kita butuh karet untuk penyatuan antara kaktus dengan si buah naga. Jadi kita butuh yang agak besar seperti ini, yang udah lebar-lebar. Kalau ini kan dia masih kayak kecil-kecil ya. Belum lebar gitu kan. Jadi ini agak susah nanti untuk dipakein karetnya. Jadi kita mending pakai yang udah kokoh kayak gini. Nih, cuman emang harus hati-hati juga karena dia buah naga, dia ada dulunya juga lumayan tajam. Jadi harus banget pakai sarung tangan ya. Sarung tangan udah wajib, jadi nggak aku masukin ke alat bahan-bahan. Ini kan udah wajib banget pakai sarung tangan. Nah, nanti ini kita potong-potong. Ini bisa kita potong-potong. Nah, kita siapkan dulu. Ini jadi pertama kita potong dulu deh kaktusnya yang mau kita rutin. Nah, kalau yang ini nih tinggal sedikit, ini sih nggak aku pengen rutin. Apa ini nggak kok kita rutin. Yang mau kita graftingin. Nah, ini nanti kalau yang udah segini sih aku nggak mau grafting lagi. Ini langsung aja nanti mau aku rutin. Jadi mau aku angin-anginin supaya dia kering. Ini lukanya, getahnya kering. Nanti baru bisa kita tanam. Kita geser. Nah, ini yang masih bisa di grafting nih. Nah, apa nih aku apa ya? Aku bikin potong kecil-kecil dari 3 nanti jadi banyak. Ini aku alasin sama tisu sekalian karena supaya dia nggak langsung nempel ke lantai karena dia ada getahnya. Ini kita potong aja, potongnya kira segini dan potongnya kalau bisa lurus ya. Nah, 1, 2. Oke, ini juga 1, 2. Oke, ini kita udah dapat 4 kaktus ekor tupainya. Nah, kalian lihat kan? Ada 4, ini juga lumayan rata. Nanti kalau nggak rata kita potongin lagi. Baru kita, ini aku ada 2 yang aku potong dari buah naganya. Ini ada 2. Atau kalau misalkan kamu lihat proses pemotongannya yang untuk buah naga, ini kita geser lagi dulu. Nah, ini untuk memotongnya ini nih, kalau udah agak besar gini sebenarnya emang agak susah ya. Ini mau aku potong dulu nih yang sininya nih, karena ini kan udah kering nggak bisa dipakai. Ini cara motongnya, ini satu-satu. Dari sini kita geser lagi. Usahain dia sama, walaupun makanya agak susah ya buat bikin simetris. Nanti kalau udah begini, ini dipotong lagi sedikit, tadi nggak simetris ya. Nah, ini simetris nih. Baru bisa kita potong. Ini potongnya emang agak susah banget. Kayaknya, nah, ini kambiumnya kan udah tebel banget kambiumnya. Ini kita buang dulu karena ini nggak bisa dipakai. Kita potong lagi, jadi kita bikin agak tinggi deh. Ya, segini, sekitar segini ya nih. Berapa senti nih? 5 senti lebih kayaknya ya. Ini kita potong. Ini masuk di kamera. Ini potongnya masuk kamera. Masuk kamera. Kita potong, ya kira-kira segini. Sisi pertama kita potong. Lalu sisi yang kedua kita potong. Sisi yang ketiga kita potong. Nah, ini baru kita potong kambiumnya. Jadi pastikan semua sisinya udah kepotong dulu baru kita potong kambium. Kalau enggak bakal susah banget. Ini susah banget. Mungkin kita bisa pakai, kalau ada yang sobat teknis punya pisau yang lebih, nah ini bisa nih. Kalau punya pisau yang lebih kuat, ini susah banget. Bisa dipakai ya. Ini kebetulan aku untuk yang pisau tanamnya aku memang, nah ini bisa dipotek nih. Kita tinggal dirapin lagi nih kambiumnya. Ini aku praktekin satu aja ya. Nanti kan kita udah punya 3. Nah ini kalau udah kepotong-potong gini kita udah punya bahan yang mau kita stek. Oh kita udah punya 4. Nah pas nih. Yang ini aku geser dulu ya. Yang busuk-busuk tadi aku geser. Kita geser dulu. Oke.
Ini kita punya 4 stek batang buah naganya sama kaktusnya. Kita punya 4. Ini akan kita stek hari ini. Sisanya ini yang ini nih, atasnya ini, karena dia kan atasannya udah cantik ya, maksudnya udah ada bentukan atasan gini kan. Nah, ini nanti kita urutin aja, tapi kita harus tunggu dia sampai kering. Kalau dia udah kering, baru nanti kita bisa tanam. Kasih ke media tanah. Media tanamnya. Kalau misalkan masih belum kering, jangan langsung di tanam. Kecuali kalau kalian nih Sobat Rinis punya yang namanya simulator akar yang root up. Nah, root up itu kan dia kering ya, itu bisa tuh dikasih root up langsung tanam. Tapi kalau misalkan nggak punya root up, ya udah tunggu dia kering aja. Nah, ini sekarang untuk proses penempelannya, kalian bisa lihat kan ya Sobat Rinis, di kaktus itu dia punya kambium. Jadi setiap tanaman itu punya kambium. Nih, yang ada isinya silem sama phloem buat apa ya, ibaratnya tuh alat pencernaan mereka. Kalau kita kan ada usus, ada tenggorokan, ada banyak deh macam-macam sampai lambung. Nah, kalau mereka tuh pakai silem phloem, ini ada dalam kambium. Yang ada bulat, kalau kalian bisa lihat, ini kelihatan nggak? Nah, ini ada kambiumnya di tengah-tengah. Atau hatinya, kita bisa bilang hatinya karena dia numbuhnya dari situ. Nah, ini kita sambungin sama kambiumnya si buah naga. Nah, buah naga ini juga ada nih. Ini ada kambiumnya. Atas bawah ini ada kambiumnya. Nanti kita sambungin sama kambium ini. Kelihatan nggak ya? Ini kelihatan nggak? Nah, ini ya, ini kambiumnya. Ini kita sambung. Jadi kita lihat nih, hati ketemu hati, kambium ketemu kambium. Kalau udah, nah ini kita karetin. Nah, ini karetinnya. Aku butuh bantuannya Teh Riri. Ini kalau nggak bisa pakai sendiri, kalau pakai sarung tangan agak ribet. Jadi bisa kalau kalian ada dua orang. Nah, dipegangin. Nah, udah deh. Udah nempel kayak gini. Ini kita taruh. Karena ini kita juga nggak bisa langsung tanam. Karena kita tunggu dulu. Ini kan tadi habis kita lukain ya, kita potong. Jadi dia agak bergetah. Jadi harus tunggu dia kering dulu, baru bisa kita tanam. Nah, kita ke proses yang kedua. Ada nih. Nah, ini kita pakai ini aja nih. Ini kita yang kedua. Ini sekali lagi kambium ketemu sama kambium ya, atau hati ketemu hati. Kita tempel. Kalau kita tempel, supaya dia merekat dulu. Karena dia kalau kita gini aja dia bisa goyang-goyang kan. Nah, supaya dia merekat, kita harus pakai bantuan karet. Nah, Teh Riri tolong bantuin lagi Teh. Dikaretin. Oke. Nah, kalau udah kayak gini udah enak nih ya. Jadi lagi. Ini yang terakhir. Sekali lagi kambium ketemu sama kambium. Oke. Tolongin Teh. Oke. Kalau sendiri ini susah karena pakai sarung tangan dia jadinya. Sorry ini nggak nempel. Nggak nempel. Ulang. Jadi harus dipastikan si hatinya kambiumnya ketemu sama kambium. Jadi harus nempel. Jadi supaya nutrisi dari Riri. Lihat. Hampir aja. Udah. Nah, jadi pastikan ini harus nempel. Karena kalau enggak, ya ini kan dia itu kambiumnya ya nanti akan menopang atau menutrisi si kaktus kambium dari si buah naga ini. Jadi kan nanti kan yang berakar kan yang buah naganya. Nutrisi dari akar nanti naiknya ke kaktusnya. Itu proses populasi itu seperti itu atau grafting namanya ya. Oke. Nah, ini graftingan kita udah jadi. Nah, kita udah punya 9 graftingan untuk hari ini. Dari penyelamatan 3 kaktus. Jadi 9 kita grafting dan 3 kita mau ondutin. Gitu. Ini kecil-kecil. Cukup sekian untuk video grafting kita hari ini. Untuk video update-annya nanti akan kita update lagi sekitar 1 bulan kemudian ya. Nanti kita biar kelihatan nih hasilnya graftingan kita hari itu bagaimana. Baik yang untuk grafting maupun yang on-road, gitu. Nanti akan kita kabarin lagi sekitar 1 bulan dari sekarang. Oke Sobat Rinis, cukup sekian video kita kali ini. Kalau kalian suka sama video kita kali ini, mohon untuk di like, komen, dan di subscribe ya. Bagi yang belum subscribe channel ini, silahkan untuk di subscribe dan jangan lupa nyalahin lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan sama update terbaru dari Rinis Garden. Hatur nuhun buat yang udah nonton dari awal sampai akhir dan semoga kita bertemu lagi di video berikutnya. Bye bye.